Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1351, juara pertama akan menjadi milikku. Tidak heran Tuan Muda Mu Feng meminta para tetua, dan bahkan kakeknya, untuk mencari masalah dengan Ye Xitian. Menurut pendapatku, kemungkinan besar Ye Xitian dan Nona ketujuh sudah bersama. Tuan Muda Mu Feng tidak tahan lagi, jadi dia mencari dukungan sekte untuk berkelahi, tetapi akhirnya dipukul mundur. Sepertinya guru Tuan Muda Mu Feng terluka parah oleh tetua Zeng. Seluruh sekte Jindao gempar. Lihat saja para pengikut sekte Jindao itu. Seolah-olah mereka telah memakan bahan peledak. Mereka akan berkelahi dengan siapapun yang melihat ke arah mereka. Jelas bahwa kakak laki-laki senior mereka telah diselingkuhi, jadi mereka juga tidak senang. Semua jenis komentar dibuat tentang situasi tersebut, dan bahkan tetua Istana Bangau Terbang, yang bertanggung jawab menjadi tuan rumah kompetisi, tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu seluruh ceritanya. Itu hanya dua junior yang saling mengancam. Bagaimana bisa itu menjadi cerita tentang Ye Xitian yang meniduri Mu Feng dan sudah bersama Bei Gongxiu? Jelas bahwa Ye Xitian bahkan belum melihat Bei Gongxiu ketika Mu Feng mencegat rombongan mereka. Bagaimanapun, berkat para kultivator yang mendiskusikan hal-hal secara terbuka, semua orang di kota mengetahuinya, yang mengakibatkan pandangan aneh diarahkan ke para pengikut sekte Jindao. Hal ini pada gilirannya membuat mereka sangat marah sehingga mereka hampir menyerang orang-orang yang tidak bersalah ini. Hari ini adalah dimulainya kompetisi 100 sekte semesta. Murid-murid dari berbagai sekte, serta kultivator yang tidak berafiliasi, juga datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dan sekarang menunggu untuk ditugaskan sebagai lawan. Ketika Mu Feng tiba dengan saudara-saudari juniornya, ribuan mata langsung tertuju padanya. Dia menyapu pandangannya ke kerumunan dan berkata dengan dingin, jika Ye Xitian berani berpartisipasi dalam kompetisi hari ini, aku akan mengubah tempat ini menjadi kuburannya. Namun, ancaman Mu Feng dianggap berbeda di mata orang lain. Banyak orang berbisik, Mu Feng memang berbakat, tetapi dia tidak memiliki temperamen seorang ahli sejati. Dia tidak akan mampu mencapai sesuatu yang hebat dalam hidup. Kurasa Ye Xitian benar-benar menjalin hubungan dengan Nona ketujuh. Kalau tidak, mengapa Mu Feng begitu marah? Benar sekali. Kudengar Nona ketujuh juga tidak menyukai Tuan Muda Mu Feng. Ye Xitian hanyalah seorang kultivator alam kaisar tertinggi tingkat 8, tetapi mampu melawan seorang ahli alam Raja Surgawi tingkat 5. Mengingat bakat dan kekuatannya, tidak heran Nona ketujuh menyukainya. Melihat betapa marahnya Mu Feng, kemungkinan besar itu benar. Jika Mu Feng tidak bereaksi berlebihan, semua orang akan berasumsi bahwa itu hanya rumor, dan tidak banyak orang yang akan mempercayainya. Namun, pengumuman langsung Mu Feng bahwa dia ingin membunuh Ye Xitian akhirnya malah memberikan kepercayaan pada rumor tersebut. Mu Feng tentu saja mendengar beberapa komentar itu, dan menjadi sangat marah hingga asap akan keluar dari lubang hidungnya kapan saja. Dia melotot ke arah para kultivator yang sedang berbicara dan menghunus pedangnya, mengancam akan menyerang mereka. Tunggu, jangan menyerang. Mereka dari sekte lain, kata seorang tetua sekte dalam dengan ekspresi muram. Apakah kau ingin sekte kita menimbulkan kemarahan massa? Tapi, tidak ada tapi. Tetua sekte dalam itu menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Ye Xitian akan berpartisipasi dalam kompetisi. Kau bisa membunuhnya di sana dan melampiaskan amarahmu saat itu. Bagus. Mu Feng sangat bimbang, tetapi pada akhirnya, dia menahan keinginan untuk menyerang dan mengepalkan senjata semu tingkat Raja Surgawi di tangannya dengan erat. Ye Xitian, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Aku juga tidak akan membiarkan keluargamu lolos. Aku akan menguliti mereka hidup-hidup dan mencabik-cabik mereka. Hanya dengan begitu aku akan bisa melampiaskan kebencian di hatiku. Jangan khawatir, kompetisi kali ini akan diselenggarakan oleh 4 sekte besar dan tetua Zeng dari keluarga Beigong. Aku mungkin tidak bisa mempertemukanmu dan Ye Xitian untuk 2 atau 3 ronde pertama, tetapi aku seharusnya bisa mempertemukan kalian berdua untuk pertandingan keempat. Kemudian, kau bisa menyiksanya tanpa henti, kata tetua sekte dalam. Tetua Agung Sekte Jindao, Paman Mu Feng, Mu Suiyuan, juga sangat marah. Menantu keponakannya telah direnggut oleh orang lain. Itu merupakan penghinaan bagi seluruh sekte, jadi mereka harus membunuh Ye Xitian, bahkan jika itu berarti menyinggung Bei Gongxiu. Di masa lalu, Istana Bangau Terbang, Sekte Jindao, Kuil Zenkong,
dan Sekte Hutan Ungu masing-masing mengirimkan seorang ahli alam kekacauan primordial untuk memimpin kompetisi sebagai juri. Namun, kali ini, keluarga Beigong terlibat, dan Tetua Zeng telah menjadi juri kelima. Meskipun Tetua Zeng hanyalah seorang pelayan keluarga Beigong, statusnya lebih tinggi daripada para tetua dari berbagai sekte, yang membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi hakim kepala. Bagaimanapun, setiap sekte di sini telah tunduk pada keluarga Beigong. Di antara kerumunan, guru, menurutmu berapa peringkatmu? Bisakah kamu mencapai 100 teratas? Beigong Ziyu menarik sudut ke meja Ye Xitian dan bertanya dengan rasa ingin tahu, atau menurutmu ada peluang untuk mencapai 50 teratas? Ye Chen menatap ke bawah ke puluhan ribu peserta. Matanya menyipit. Aku hanya ingin tempat pertama. Tempat pertama. Beigong Ziyu mengerutkan kening. Guru pasti bercanda. Meskipun dia berpikir bahwa Ye Xitian sangat kuat, tempat pertama lebih sulit diperoleh daripada yang dibayangkan. Menurutnya, Ye Xitian akan beruntung berada di 10 besar. Bagaimanapun, tingkat kultivasi gurunya terlalu rendah, dan dia berasal dari bidang bela diri tingkat rendah. Kesenjangan antara dia dan para jenius top lainnya terlalu besar. Guru, ada 150.000 kultivator berkumpul di sini, semuanya adalah kultivator alam kaisar tertinggi dan alam setengah surgawi. Setengah dari ahli di Heaven Roll telah datang. Jadi apa? Ye Chen tidak keberatan. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia tidak takut pada ahli alam semi-divine tingkat 9. Kecuali mereka menggunakan senjata kelas primordial chaos, dia akan mampu mengalahkan mereka tanpa banyak kesulitan. Bagaimanapun, artefak kelas primordial chaos akan memungkinkan penggunanya untuk melepaskan jejak kekuatan nomologis hukum spasial. Dalam hal ini, dia mungkin harus bergantung pada bantuan Lan Suiwei untuk mengalahkan pihak lain. Tuan, semoga berhasil. Pada saat ini, beberapa tetua dengan aura menakutkan berjalan menuju Beigong Ziyu. Paman Zeng. Beigong Ziyu menarik sudut Ye Chen dan tatapannya jatuh pada yang lain. Ini tuanku, Ye Xitian. Dia akan mewakili keluarga Beigong kita dalam kompetisi. Ini akan menjadi kompetisi yang spektakuler. Namun, jangan mencoba bisnis yang aneh, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tentu saja, tetua istana Flying Crane membelai jenggotnya dan tersenyum. Karena kau adalah guru nona ketujuh, kau pasti luar biasa. Kami juga akan membuat pengaturan yang adil. Benar, kami tentu tidak akan berani meremehkan guru nona ketujuh. Namun, jika saudara Ye ingin mendapatkan tempat pertama, aku khawatir itu juga tidak akan mudah. Para tetua kuil Zenkong dan Sekte Hutan Ungu berbicara satu demi satu. Bab 1352, Masa Lalu Ye Luo. Di samping, Mu Suyuan gemetar karena marah, dan menatap tajam ke arah Ye Xitian, berharap dia bisa menamparkan kecil ini sampai mati. Ye Xitian, Mu Feng, yang berada di sampingnya, berteriak dengan marah, aku akan membunuhmu hari ini. Ye Chen melirik Mu Feng dan mengabaikannya. Namun, ekspresinya penuh dengan penghinaan. Mu Feng tidak pernah diperlakukan sedingin itu. Ye Xitian, beraninya kau menghina sekte kami. Hari ini, kami akan bertarung sampai mati. Ye Xitian, beraninya kau menyentuh Nona Beigong Ziyu. Kau orang rendahan dari bidang bela diri tingkat rendah, tunggu saja sampai kami menangkapmu. Kami akan melumpuhkanmu dan menyerahkanmu kepada kakak senior tertua kami. Banyak murid sekte Jindao meraung dengan marah. Seolah-olah Ye Xitian secara pribadi telah meniduri masing-masing dari mereka. Sekelompok idiot. Ziyu, bagaimana kompetisi ini berjalan? Ye Chen mengabaikan mereka dan membawa Ziyu, Paman Zeng, dan yang lainnya ke ruang pribadi khusus. Ratusan ribu kultivator duduk di udara terbuka di luar, tetapi mereka yang memiliki status khusus seperti Beigong Ziyu dapat menikmati manfaat tertentu. Paman Zeng hendak menjelaskan, tetapi Beigong Ziyu mengalahkannya. 150.000 kultivator ini akan disaring melalui total 7 putaran. Dalam 4 putaran pertama, setengah dari peserta akan tereliminasi. Pada putaran kelima, 4.000 orang akan bertahan, dan pada putaran ke-6, 2.000 orang akan tereliminasi. 2.000 orang yang akan memasuki ruangan Sekte Buddha Emas akan diputuskan saat itu. Sedangkan untuk putaran ke-7, ini adalah putaran bebas untuk semua. Para tetua dan Paman Zeng akan secara pribadi memimpinnya. Kultivator yang ingin berpartisipasi akan memasuki arena, dan peringkat akan ditentukan oleh urutan orang yang tersingkir dari arena. Ye Chen mengangguk sedikit. Kalau begitu, kompetisi ini tidak akan berlangsung selama yang kubayangkan.
Dia melihat ke lembah yang luas dan mengerti mengapa tempat ini dipilih. Bagian dalam lembah dapat dengan mudah menampung jumlah arena yang dibutuhkan untuk kompetisi. Babak pertama kemungkinan akan berakhir dalam sehari, tetapi jika semuanya berjalan cepat, babak ke-6 akan dimulai pada hari ketiga hingga kelima. Sedangkan untuk babak ketujuh, itu menarik. Mereka yang bersedia berpartisipasi akan bertarung untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi, dan mereka yang tidak bersedia dapat memilih untuk tidak berpartisipasi. Mereka tetap dapat memasuki reruntuhan Sekte Buddha Emas, dan itu hanya masalah apakah seseorang ingin mendapatkan peringkat. Pengaturan ini tidak buruk. Ye Chen sedang bermeditasi sementara Mu Feng, yang berada di ruangan sebelahnya, gemetar karena marah. Dia telah menghancurkan beberapa artefak abadi akibat kemarahannya. Mu Feng. Babak pertama adalah Wang Peng melawan Ye Xitian. Pengundian baru saja diatur. Bagaimanapun, kami tidak menyangka kamu akan melawan Ye Xitian di babak pertama. Tapi Wang Peng, Mu Suyuan menatap orang-orang di istana bangau terbang dan tersenyum. Sepertinya orang-orang tua itu ingin menguji kekuatan Ye Xitian. Paman, aku ingin membunuh Ye Xitian dengan tanganku sendiri. Mu Feng menggertakkan giginya dan menatap ruangan di sebelah kiri, tempat Ye Xitian berada. Ini adalah artefak tingkat Raja Surgawi tingkat 3. Mu Suyuan melemparkan pedang putih ke Mu Feng dan berkata, berikan artefak surgawi ini kepada Wang Peng dan minta dia untuk menunjukkan belas kasihan kepada Ye Xitian. Dengan begitu, kamu akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Terima kasih, Paman. Aku akan segera pergi. Mu Feng bergegas menuju ruangan yang berisi para kultivator istana bangau terbang. Dia akan memohon kepada mantan lawannya untuk melepaskan Ye Xitian karena dia ingin membunuh Ye Xitian sendiri untuk melampiaskan kebenciannya. Pada saat yang sama, di benua Lingwu, wilayah utara, pria tua berjubah api itu masih berdiri di luar area terlarang. Dia melihat sosok di kejauhan dan menangkupkan tinjunya. Pria parubaya berjubah hitam itu tampak acuh tak acuh. Tidak ada ekspresi di wajahnya yang dalam dan kuno. Dia melayang di luar area terlarang seperti dewa. Dia melihat situasi di dalam area terlarang dan kemudian berbalik ke pria tua berjubah api itu. Dia bertanya, Long Yi, apakah yang kamu katakan benar? Tuanku, itu pasti benar. Saya bertugas menjaga area terlarang. Jika terjadi sesuatu di area terlarang, saya berkewajiban untuk melaporkannya kepada kepala keluarga sesuai aturan. Nama tetua berjubah api itu adalah Long Yi, dan dia jelas bukan ajudan terpercaya dari kepala keluarga Naga Suci. Namun, dia tetap mematuhi aturan dan melaporkan masalah itu kepada kepala keluarga terlebih dahulu. Kepala keluarga Naga Suci, Long Hongtian, ragu-ragu untuk waktu yang lama. Pandangan rumit muncul di matanya. Tiba-tiba, dia membentuk segel dengan kedua tangannya, yang menembus langit saat dia mencoba untuk meramalkan keberadaan Ye Luo. Tingkat kultivasinya jauh di atas Yang Mulia Abadi Ling Yun. Sejak dia mengambil alih posisi kepala keluarga, dia telah menggunakan sumber daya keluarga untuk meningkatkan kultivasinya, dan telah mencapai alam gerbang tertutup. Selain para ahli alam kekosongan besar, atau kelompok tetua agung dalam keluarga, tidak ada yang bisa menekannya. Itu benar-benar dia. Wajah Long Hongtian menjadi gelap. Pelacur kecil itu masih hidup. Dia seharusnya tidak kembali. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengancam posisiku. Alur pikiran Long Hongtian berubah saat dia mengingat seorang pria berbaju besi abadi yang memegang artefak dewa dan membantai ribuan binatang iblis dari alam kekacauan primordial dan integrasi Dao sendirian. Dia membunuh begitu banyak sehingga tidak ada seorang pun di wilayah utara yang bisa menghentikannya. Pria itu adalah saudaranya, Long Chengtian, yang juga merupakan mantan kepala keluarga Naga Suci, dan pada saat yang sama, ayah kandung Ye Luo. 15 tahun yang lalu, Long Hongtian telah mengambil tindakan secara pribadi. Dia telah memanfaatkan luka-luka Long Chengtian setelah Long Chengtian membunuh binatang iblis alam gerbang tertutup dan sedang dalam perjalanan kembali ke keluarga. Dalam pertempuran itu, Long Hongtian, yang merupakan ahli alam penciptaan tingkat 9 puncak, menyerang Long Chengtian, yang baru saja menerobos ke alam aperture bintang. Untuk memastikan kemenangannya, Long Hongtian telah membawa serta 15 ahli, dan bahkan ada 3 leluhur yang merupakan ahli alam gerbang tertutup. Selain itu, ada puluhan ahli alam penciptaan dan ratusan ahli alam integrasi Dao. Dalam pertempuran itu, mereka telah bertempur dari perbatasan wilayah utara hingga wilayah tengah wilayah utara.
Mereka bertempur sejauh ribuan mil sebelum akhirnya membunuh 10 ahli alam integrasi Dao dan 3 ahli alam gerbang tertutup di bawah komando Long Chengtian. Pada akhirnya, 3 leluhur alam gerbang tertutup menyerang Long Chengtian, dan dengan napas terakhirnya, dia jatuh ke laut tak berujung. Laut tak berujung adalah wilayah laut yang dipenuhi dengan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya, niat membunuh, dan aura iblis. Manusia biasa tidak dapat menyentuhnya. Siapapun yang memasuki perairannya akan terkikis oleh air laut dalam waktu yang sangat singkat. Hanya mereka yang telah mencapai alam penciptaan yang dapat bertahan hidup untuk beberapa waktu, dan bahkan para ahli alam Star Aperture hanya dapat bertahan selama beberapa jam paling lama. Setelah Long Chengtian dikalahkan, Long Hongtian berpatroli di laut tak berujung selama sehari semalam untuk memastikan bahwa Long Chengtian tidak tiba-tiba muncul dari laut tak berujung. Baru setelah itu dia bertemu dengan orang-orang yang mengejar istri Long Chengtian. Istri Long Chengtian adalah putri ketiga dari Istana 100 Dewa, Ling Piaoping. Dia menikahi Long Chengtian, dan mereka memiliki seorang putri bersama. Pada akhirnya, Long Hongtian memimpin semua orang untuk menyerang dan mengalahkan Ling Piaoping, yang merupakan ahli alam Star Aperture, dan mengirimnya ke celah spasial, nasibnya tidak diketahui. Siapapun yang memasuki perairannya akan terkikis oleh air laut dalam waktu yang sangat singkat. Hanya mereka yang telah mencapai alam penciptaan yang dapat bertahan hidup untuk beberapa waktu, dan bahkan para ahli alam Star Aperture hanya dapat bertahan selama beberapa jam paling lama. Setelah Long Chengtian dikalahkan, Long Hongtian berpatroli di laut tak berujung selama sehari semalam untuk memastikan bahwa Long Chengtian tidak tiba-tiba muncul dari laut tak berujung. Baru setelah itu dia bertemu dengan orang-orang yang mengejar istri Long Chengtian. Istri Long Chengtian adalah putri ketiga dari Istana 100 Dewa, Ling Piaoping. Dia menikahi Long Chengtian, dan mereka memiliki seorang putri bersama. Pada akhirnya, Long Hongtian memimpin semua orang untuk menyerang dan mengalahkan Ling Piaoping, yang merupakan ahli alam Star Aperture, dan mengirimnya ke celah spasial, nasibnya tidak diketahui. Siapapun yang memasuki perairannya akan terkikis oleh air laut dalam waktu yang sangat singkat. Hanya mereka yang telah mencapai alam penciptaan yang dapat bertahan hidup untuk beberapa waktu, dan bahkan para ahli alam Star Aperture hanya dapat bertahan selama beberapa jam paling lama. Setelah Long Chengtian dikalahkan, Long Hongtian berpatroli di laut tak berujung selama sehari semalam untuk memastikan bahwa Long Chengtian tidak tiba-tiba muncul dari laut tak berujung. Baru setelah itu dia bertemu dengan orang-orang yang mengejar istri Long Chengtian. Istri Long Chengtian adalah putri ketiga dari Istana 100 Dewa, Ling Piaoping. Dia menikahi Long Chengtian, dan mereka memiliki seorang putri bersama. Pada akhirnya, Long Hongtian memimpin semua orang untuk menyerang dan mengalahkan Ling Piaoping, yang merupakan ahli alam Star Aperture, dan mengirimnya ke celah spasial, nasibnya tidak diketahui. Tanda seru. Bab 1353, aku akan memakannya. Translation: dia mengira mereka berdua pasti sudah mati, jadi dia tidak repot-repot mencari putri mereka. Lagi pula, apa yang bisa dilakukan seseorang yang telah diteleportasi ke alam bela diri tingkat rendah? Setelah dia kembali ke keluarga naga suci, dengan dukungan beberapa leluhur, dia mengambil posisi kepala keluarga. Namun, dia menemukan bahwa batu kehidupan surgawi Long Chengtian tidak rusak. Oleh karena itu, dia memerintahkan patroli di sekitar wilayah Iblis Selatan, yang berada di dekat laut tak berujung, dengan harapan mereka dapat menemukan Long Chengtian yang terluka parah dan membunuhnya. Meskipun sudah berusaha sebaik mungkin, mereka gagal menemukan Long Chengtian, dan sekarang putri Long Chengtian telah kembali. Saat itu, Long Hongtian hanya dapat memangku posisi kepala keluarga karena dia mendapat dukungan dari beberapa leluhur dan tidak ada yang tahu apakah Long Chengtian sudah mati atau masih hidup. Namun, jika putri Long Chengtian kembali, para leluhur yang mendukung Long Chengtian saat itu akan mendukungnya, yang akan mengancam posisinya. Karena kau telah kembali, niat membunuh melintas di mata Long Hongtian saat dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar tetua berjubah api itu pergi. Kepala keluarga, apakah kau akan mengambil tindakan? Tetua Long Yi menatap Long Hongtian dan berkata dengan tulus, kau baru saja mengambil posisi belum lama ini, namun kau ingin menyerang putri kepala keluarga sebelumnya. Jika kelompok tetua agung mengetahuinya, aku khawatir kau tidak akan dapat mempertahankan posisimu. Wus! Kilatan cahaya merah melesat di langit dan langsung berubah menjadi palu besar, yang membuat tetua Long Yi terbang. Tetua alam penciptaan tingkat menengah ini sebenarnya tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Long Hongtian dan jatuh 100 meter jauhnya. Tubuh fisiknya retak,
dan bahkan fondasi asalnya menunjukkan tanda-tanda kerusakan samar. Jelas dari sini betapa kuatnya Long Hongtian. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli alam gerbang tertutup. Haha, kepala keluarga, terobosanmu tidak stabil. Long Yi tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, kamu baru saja maju dari alam Star Aperture tingkat ke-9 dan menerobos ke alam gerbang tertutup. Jelas bahwa fondasi dan kekuatan kultivasimu belum stabil. Long Hongtian telah mengambil posisi kepala keluarga lebih dari 1 dekade lalu, ketika dia berada di puncak alam penciptaan. Selama bertahun-tahun, dia mengandalkan fondasi dan sumber daya keluarga untuk maju ke alam gerbang tertutup. Namun, dari satu pukulan itu, jelas bahwa fondasi kultivasinya tidak stabil dan dia jelas bukan tandingan para tetua agung. Apa yang ingin kamu katakan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan membunuhmu? Long Hongtian menatap Long Yi, dan tubuhnya berangsur-angsur menyala dengan api yang tak terbatas. Itu seperti api naga, yang terasa seperti bisa membakar segalanya dalam sekejap. Itu sangat kuat. Long Yi menjawab, aku dari cabang kelima, dan bukan dari cabang utama atau dari cabang pertamamu. Karena itu, kesetiaanku tidak terletak pada keduanya, tetapi pada seluruh keluarga naga suci. Long Yi terhuyung berdiri. Matanya dalam saat dia perlahan berkata, kepala keluarga Long Hongtian, jika kamu bergerak sekarang, kamu harus melakukannya sendiri. Namun, kepala keluarga naga suci akan bertindak untuk menggagalkanmu, jadi kamu tidak akan bisa pergi jauh sebelum dia menyadari apa yang kamu lakukan. Aku ragu kamu akan punya waktu untuk menghadapinya dengan dia di belakangmu, kan? Adapun bawahanmu, mereka semua bertarung dengan setan darah. Kamu tidak bisa mengampuni satu pun dari mereka. Jika kamu mencoba, kelompok tetua agung pasti akan mengetahui tentang ini, dan bahkan jika kamu membunuhnya, kamu akan melanggar aturan keluarga dan akan dikeluarkan dari posisi kepala keluarga. Apakah kamu mengancamku? Long Hongtian dengan hati-hati memeriksa Long Yi. Beraninya ahli alam penciptaan yang lemah ini mencoba mengancamnya. Jika kamu dan bawahanmu menyerang, itu pasti akan menyebabkan kekacauan dalam keluarga. Biarkan yang lain mengambil tindakan. Kekuatan di bawah mereka atau beberapa pengikut lainnya. Sebaiknya jangan biarkan mereka yang berada di atas alam kekacauan primordial mengambil tindakan, karena mereka memiliki misi mereka sendiri untuk menghadapi musuh keluarga. Jika mereka mengambil tindakan, begitu juga musuh kita. Aku tidak butuh kamu untuk mengajariku itu. Jadi bagaimana jika dia putri Long Chengtian? Dia hanya semut alam kaisar tertinggi sekarang. Penggarap alam kekacauan primordial lebih dari cukup untuk menangkapnya. Long Hongtian mengeluarkan token dan memanggil lebih dari selusin ahli kekacauan primordial. Niat membunuh melintas di matanya saat dia dengan santai mengeluarkan gulungan, yang berisi gambar Ye Luo, serta informasi lainnya. Bawa orang ini kembali padaku, katanya dengan dingin, aku ingin dia hidup. Juga, aku telah meramalkan bahwa gadis ini sekarang bernama Ye Luo. Bagaimanapun, karena marganya bukan Long lagi. Lebih baik baginya untuk mengembalikan kekuatan garis keturunannya ke keluarga. Ya, kepala keluarga, ahli alam primordial chaos terkemuka mengambil gulungan itu, dan kemudian terbang bersama yang lain langsung ke tempat yang ditunjukkan pada gulungan itu. Lebih dari selusin ahli primordial chaos bergegas ke wilayah barat untuk menangkap Ye Luo. Kau tidak akan membunuhnya, tetapi mengambil garis keturunannya. Tanya Long Yi. Sebagai putri Long Chengtian dan Ling Piaoping, garis keturunannya seharusnya sangat luar biasa, dan bahkan mungkin garis keturunan kelas 1. Garis keturunan kelas 1. Itu garis keturunan yang dapat melahirkan ahli Sein surgawi. Long Hongtian memperlihatkan senyum sinis, tetapi dia berpikir dalam hati, leluhur tua itu mendukung saudaraku saat itu, dan bukan aku. Tetapi ini hanya karena garis keturunannya lebih kuat dariku. Namun, aku tetap membunuhnya. Aku juga bisa mencapai alam void besar dan menjadi ahli Sein surgawi legendaris. Bagaimanapun, bahkan jika batu kehidupan surgawinya tidak hancur total, lebih dari setengahnya telah hancur. Dia mungkin koma sekarang dan terjebak di suatu tempat rahasia. Pada saat dia bangun dalam 1000 tahun atau lebih, aku akan mencapai puncak alam gerbang tertutup tingkat ke-9. Setelah itu, alam kekosongan besar akan segera tiba. Selama aku melahap garis keturunan Ye Luo, aku akan memiliki garis keturunan yang lebih kuat dari kombinasi garis keturunan naga suci dan garis keturunan dari garis keturunan 100 dewa. Siapa yang akan bisa menghentikanku? Istana 100 dewa, dalam hal status,
mereka bahkan berada di atas istana roh abadi. Salah satu ahli mereka pernah mencapai puncak alam gerbang tertutup, dan selangkah lagi mencapai alam kekosongan besar. Garis keturunan ahli seperti itu melampaui garis keturunan kelas 2 dan tidak jauh berbeda dari garis keturunan kelas 1. Keturunan dari kedua garis keturunan ini kemungkinan akan memiliki garis keturunan kelas 1. Setelah aku melahap garis keturunannya, aku akan bisa mencapai alam kekosongan besar. Pada saat itu, seluruh benua Lingwu akan menjadi milikku. Kau, lupakan saja. Long Yi menggelengkan kepalanya dan kembali ke daerah terlarang tanpa mengatakan apapun. Namun, dia berpikir, ahli alam kekacauan primordial tidak terlalu kuat. Mungkin gadis itu punya kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimanapun, dia adalah putri dari kepala keluarga sebelumnya. Dengan kekuatan garis keturunannya yang sepenuhnya dilepaskan, dia seharusnya bisa melarikan diri. Meskipun begitu, jika gadis itu tidak memiliki ahli terbaik di sisinya, dia pasti akan mati sebelum waktunya cepat atau lambat. Namun, siapa di seluruh benua Lingwu yang berani menyinggung Long Hongtian yang kuat untuk gadis ini? Ahli alam kekacauan primordial tidak terlalu kuat. Mungkin gadis itu punya kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimanapun, dia adalah putri dari kepala keluarga sebelumnya. Dengan kekuatan garis keturunannya yang sepenuhnya dilepaskan, dia seharusnya bisa melarikan diri. Meskipun begitu, jika gadis itu tidak memiliki ahli tingkat atas di sisinya, dia pasti akan mati sebelum waktunya cepat atau lambat. Namun, siapa di seluruh benua Lingwu yang berani menyinggung Long Hongtian yang kuat demi gadis ini? Ahli alam kekacauan primordial tidak terlalu kuat. Mungkin gadis itu punya kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimanapun, dia adalah putri dari kepala keluarga sebelumnya. Dengan kekuatan garis keturunannya yang sepenuhnya dilepaskan, dia seharusnya bisa melarikan diri. Meskipun begitu, jika gadis itu tidak memiliki ahli tingkat atas di sisinya, dia pasti akan mati sebelum waktunya cepat atau lambat. Namun, siapa di seluruh benua Lingwu yang berani menyinggung Long Hongtian yang kuat demi gadis ini? Bab 1354, Bahaya yang Mengancam. Elder Long Yi adalah orang yang netral dalam konflik antara kedua cabang. Peringatannya kepada Long Hongtian sebenarnya adalah agar yang terakhir mengirim kultivator yang lebih lemah untuk menangkap Ye Luo sehingga dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kalau tidak, jika Long Hongtian bergerak sendiri, tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali kelompok Grand Elder. Kamu tetap di sini dengan patuh. Long Wu, awasi orang tua ini. Jika dia berani melaporkan ini kepada kelompok Grand Elder, bunuh dia segera, Long Hongtian menginstruksikan. Seberkas cahaya berapi-api bergegas, dan seekor naga suci yang menyala terbang, yang kemudian berubah menjadi seorang pemuda. Jangan khawatir, kepala keluarga. Pemuda itu menangkupkan tinjunya ke arah Long Hongtian. Dia adalah bawahan Long Hongtian, dan seorang ahli alam penciptaan tingkat 8. Baginya, berurusan dengan alam penciptaan tingkat 5 Long Yi itu mudah. Long Yi tidak keberatan dan hanya tinggal diam dengan patuh. Dia sudah tahu bahwa Long Hongtian akan mengirim seseorang untuk mengawasinya, itulah sebabnya dia mengucapkan kata-kata itu tadi. Aku akan pergi ke daerah iblis selatan untuk menghadapi para itu. Long Hongtian berbalik dan hendak pergi. Dia tersenyum sambil bergumam pada dirinya sendiri, ketika aku selesai berurusan dengan binatang iblis di daerah iblis selatan dan keturunan iblis darah kuno, Ye Luo seharusnya sudah ditangkap, setelah itu jalanku menuju hegemoni akan benar-benar dimulai. Ye Luo, oh Ye Luo, mungkin aku harus berterima kasih padamu. Ye Luo, atau lebih tepatnya, itu seharusnya Long Luo. Wus, wus, wus. Garis-garis api melintas di langit saat Long Hongtian berubah menjadi naga api raksasa dan membubung ke langit, bergegas menuju daerah iblis selatan. Pada saat yang sama, bawahan alam kekacauan primordialnya juga bergegas ke wilayah barat. Sebagai kekuatan paling kuat di wilayah utara, keluarga naga suci secara alami memiliki banyak sekte dan keluarga di bawah komandonya. Misalnya, kelompok ahli alam kekacauan primordial ini berasal dari keluarga bawahan Long Hongtian yang terpercaya. Meskipun kekuatan tempur mereka tidak tinggi, mereka adalah bagian dari pasukan Long Hongtian sendiri dan dapat dimobilisasi kapan saja. Selain itu, mereka tidak akan menarik perhatian. Benua Lingwu dibagi menjadi 5 wilayah. Wilayah timur, selatan, barat, atau tengah bukanlah yang paling kuat. Sebaliknya, wilayah tengah adalah yang terlemah di antara keempat wilayah ini. Jika bukan karena dukungan beberapa keluarga kuno,
wilayah tengah akan dibagi di antara kekuatan teratas dari 4 wilayah lainnya. Di antara 5 wilayah, wilayah utara adalah yang terkuat. Dengan keluarga naga surgawi, keluarga naga suci, istana pedang segudang, dan bahkan istana 100 dewa sebagai kekuatan teratas di wilayah tersebut, para ahli alam Raja Surgawi dapat terlihat di mana-mana. Itu berbeda dari wilayah barat, di mana sebagian besar kultivator adalah ahli alam semi surgawi. Tingkat keseluruhan wilayah utara jauh lebih tinggi daripada wilayah barat. Adapun keluarga Beigong di wilayah selatan dan keluarga Beigong di wilayah barat, mereka adalah cabang yang berbeda, dan sekte serta keluarga di bawah keluarga Beigong di wilayah selatan tidak tunduk pada keluarga Beigong di wilayah barat. Lebih jauh lagi, sekte pedang darah setara dengan sekte Jindao dan istana bangau terbang di wilayah barat di atas kertas. Namun, para ahli dari sekte-sekte ini jelas bukan tandingan sekte pedang darah. Selama leluhur sekte pedang darah mencapai alam penciptaan, dia akan mampu menaikkan sekte ke tingkat sekte tingkat menengah dan melepaskan diri dari kendali keluarga Beigong di wilayah selatan. Di wilayah barat, di bawah keluarga Beigong, sekolah Jindao, istana bangau terbang, kuil Zenkong, dan sekte hutan ungu menjadi tuan rumah kompetisi 100 sekte semesta. Hasil undian untuk putaran pertama telah keluar. 150.000 orang akan memasuki arena pada saat yang sama, yang membuat pemandangan yang spektakuler. Pada saat ini, Mu Feng telah membawa senjata tingkat Raja Surgawi tingkat 3 ke pintu bagian istana bangau terbang. Dia mengetuk pintu dan bertanya, apakah saudara Wang Peng ada di sini? Saya di sini, saudara Mu Feng. Ada apa? Anda bahkan membawa artefak tingkat Raja Surgawi. Apa yang Anda inginkan? Wang Peng kesal. Terakhir kali, Mu Feng melampiaskan amarahnya padanya. Tentu saja, Wang Peng tidak senang. Mari kita bicara di dalam. Ada begitu banyak penatua di sini. Mu Feng melihat lusinan penjaga dan penatua duduk di aula. Dia memandang Wang Peng dan berkata, saya ceroboh terakhir kali, tetapi kali ini, saya ingin meminta bantuan Anda. Saya yakin Anda tahu siapa lawan Anda di babak pertama. Wang Peng duduk di sofa dan menatap Mu Feng. Lawan saya adalah Ye Xitian, katanya sambil tersenyum. Kau datang jauh-jauh ke sini, dan bahkan membawa artefak tingkat Raja Surgawi. Jelas, itu bukan untuk menantangku, tetapi itu juga bukan hadiah gratis. Kau ingin aku membunuh Ye Xitian, bukan? Membunuh Ye Xitian bukanlah masalah sederhana. Meskipun tingkat kultivasi Ye Xitian rendah, dia tidak lemah, dan entah bagaimana dia berhasil lolos dari kejaran ratusan, jika tidak ribuan, ahli alam semi surgawi. Lebih jauh lagi, dia berhasil melukai penguasa kota-kota roh surgawi. Selain itu, dia adalah guru Beigong Xiu. Jika Wang Peng membunuh Ye Xitian, apakah dia tidak akan menyinggung perasaannya? Tidak, aku akan membunuh Ye Xitian sendiri. Alis Mu Feng berkerut, dan matanya bersinar ganas saat dia menggertakkan giginya. Beraninya dia begitu dekat dengan Xiu. Aku akan membunuhnya. Aku tahu seberapa kuat dirimu. Kau tidak akan bisa membunuh Ye Xitian, tetapi kau akan bisa melukainya dengan parah. Kuharap kau tidak melukai Ye Xitian dengan parah. Aku ingin membunuhnya di arena. Dia mengepalkan tinjunya dan melirik ratusan ribu orang di luar jendela. Aku akan membunuhnya di depan semua orang untuk melampiaskan amarahku, katanya. Mu Feng, kau ingin melakukannya sendiri. Kau yakin? Di samping Wang Peng, seorang tetua dari istana bangau terbang meletakkan pipanya. Dia menatap Mu Feng dan tersenyum tipis. Aku khawatir kau akan gagal total. Ye Xitian adalah tuan dari nona ketujuh dan pelindung keluarga Beigong. Tidak akan mudah bagimu untuk menghadapinya saat dia tidak terluka parah. Dia berhenti sejenak dan berkata, karena kau telah membawa hadiah, mengapa kau tidak mengubah rencanamu? Kau masih bisa memberi Wang Peng senjata tingkat Raja Surgawi, dan menyuruhnya melukai Ye Xitian untukmu. Lalu, kau bisa membunuhnya. Bukankah itu lebih baik? Tidak, aku ingin menghadapi Ye Xitian di puncaknya. Aku juga akan menginjak-injaknya di bawah kakiku dan menginjaknya sampai mati. Rendahan ini harus mati dengan memalukan. Mu Feng bertekad. Pada saat yang sama, ia menyerahkan senjata kelas Raja Surgawi kepada Wang Peng. Kau hanya perlu menjatuhkan Ye Xitian keluar dari arena. Aku akan membiarkannya maju ke ronde kedua, ronde ketiga, atau bahkan ronde keempat. Jangan singkirkan dia. Anggap saja ini sebagai bantuan untuk keluarga Beigong. Aku akan menemuinya di ronde keempat, tetapi sebelum itu,
aku akan meminta lawan-lawannya mempermalukannya di 3 ronde pertama sehingga semua orang dapat melihat perbedaan antara dia dan aku. Seolah-olah Mu Feng sedang mengumumkan nasib Ye Zitian. Ye Zitian, kau pasti akan kalah di ronde pertama, tetapi aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kau harus bertarung 3 ronde, dan kalah semuanya. Setelah itu, aku akan membunuhmu di ronde keempat. Bahkan jika Ziyu mengambil tindakan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku akan membuat lawan-lawannya mempermalukannya di 3 ronde pertama sehingga semua orang dapat melihat perbedaan antara dia dan aku. Seolah-olah Mu Feng sedang mengumumkan nasib Ye Zitian. Ye Zitian, kau pasti akan kalah di ronde pertama, tetapi aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kau harus bertarung 3 ronde, dan kalah semuanya. Setelah itu, aku akan membunuhmu di ronde keempat. Bahkan jika Ziyu mengambil tindakan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku akan membuat lawan-lawannya mempermalukannya di 3 ronde pertama sehingga semua orang dapat melihat perbedaan antara dia dan aku. Seolah-olah Mu Feng sedang mengumumkan nasib Ye Zitian. Ye Zitian, kau pasti akan kalah di ronde pertama, tetapi aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kau harus bertarung 3 ronde, dan kalah semuanya. Setelah itu, aku akan membunuhmu di ronde keempat. Bahkan jika Ziyu mengambil tindakan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Bab 1355, babak pertama, bagian 1. Baiklah, kau setuju. Wang Peng mengambil senjata tingkat Raja Surgawi dan mengantar Mu Feng pergi. Ia menatap para tetua lainnya dan mengangguk. Tidak apa-apa, karena kita tidak perlu menyinggung Nona ketujuh, dan pada saat yang sama, kita dapat menguji kekuatan Ye Zitian. Sebenarnya, merekalah yang telah mengatur agar Wang Peng melawan Ye Zitian di babak pertama, karena mereka tahu bahwa seseorang dengan status seperti Ye Zitian tidak akan tersingkir, meskipun itu melanggar peraturan. Di satu sisi, Nona Beigong Ziyu ingin melihat tuannya menang dalam kompetisi, sementara di sisi lain, Tuan Muda Mu Feng ingin menyiksa dan mempermalukan Ye Zitian. Apa kau percaya diri? Ye Zitian telah terbukti tegas dan kejam. Benar sekali. Seorang tetua yang sedang menghisap pipa berkata, kekuatan nirvananya tidak lemah, dan dia bahkan memiliki artefak tingkat Raja Dewa. Jangan khawatir tentang dia. Kekuatan nirvana. Jadi apa? Wang Peng mencibir. Sebuah artefak khusus muncul di tangannya dan perlahan melepaskan kekuatan penghancur. Terima kasih, tetua, untuk artefak ini. Saya memiliki artefak tingkat Raja Dewa yang ditempa dari batu penghancur. Jika saya melepaskan kekuatan penghancurnya, itu akan cukup untuk menahan kekuatan nirvanya. Lagi pula, seberapa dalam kekuatan nirvananya? Wang Peng tidak terlalu memikirkannya. Dia tersenyum dan berkata, kekuatan penghancur adalah kekuatan ofensif paling kuat di dunia. Bahkan senjata tingkat Raja Dewa yang ditempa dari batu penghancur seukuran jari cukup kuat untuk merusak tubuh fisik seorang ahli alam kekacauan primordial. Mari kita lihat apa yang mampu dilakukan bocah cantik ini, dan apakah ada dasar nyata mengapa dia begitu percaya diri hingga berani menyinggung Mu Feng. Bagaimanapun, aku mungkin tidak perlu menggunakan senjata ini, karena aku hanya perlu melukai Ye Zitian dengan parah, yang dapat kulakukan dengan mudah. Wang Peng sendiri adalah seorang ahli alam semi surgawi tingkat 9. Meskipun ia baru saja mencapai tingkat ke-9, kekuatan tempurnya melampaui mereka yang berada di tingkat yang sama. Selain itu, ia memiliki beberapa artefak tingkat Raja Surgawi, yang memungkinkannya untuk bertarung secara seimbang dengan seorang ahli alam Raja Surgawi tingkat kedua. Membunuh Ye Zitian akan menjadi hal yang mudah, apalagi melukainya. Pada saat ini, suara senjata yang dihunus dapat terdengar di lembah. Kelima juri mengumumkan kepada semua peserta bahwa babak pertama kompetisi akan segera dimulai. Di babak pertama, semua 150.000 peserta akan berkompetisi. Beberapa pertandingan akan menampilkan orang-orang biasa yang bertarung, sementara pertandingan lainnya akan menampilkan pertarungan oleh para jenius. Namun, tidak diragukan lagi bahwa pertandingan antara Ye Zitian dan Wang Peng adalah yang paling menarik perhatian. 150.000 seniman bela diri menaiki 75.000 arena. Namun, tidak semua kultivator memasuki arena mereka. Masih ada sekitar 1 hingga 200 orang yang belum memasuki arena. Mereka harus menunggu yang lain menyelesaikan pertarungan mereka sebelum bertanding sendiri. Mereka dianggap jenius, jadi mereka tentu saja tidak bisa berpartisipasi di babak pertama dengan orang-orang biasa ini. Pada saat yang sama,
Ada sekelompok kultivator biasa yang tampak frustrasi dan kalah, yang juga belum memasuki arena manapun. Mereka tahu bahwa mereka akan berakhir melawan salah satu jenius, dan hanya bisa menyesali nasib buruk mereka. Wang Yan melangkah ke arena dan menatap lawannya, yang merupakan kultivator alam kaisar tertinggi tahap akhir. Tentu saja, orang ini bukan tandingannya. Dia mengabaikan serangan lawannya dan melepaskan artefak abadi kelas 5 untuk mengalahkan lawannya. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Ye Xitian yang berdiri di antara para penonton, dan bergumam pada dirinya sendiri, dia juga belum bertarung. Apakah dia juga dianggap jenius? Setelah melarikan diri dari kota roh surgawi 2 hari yang lalu, dia membawa teman-temannya ke kota roh kuno untuk mendaftar kompetisi. Mereka baru saja tiba di lembah pegunungan Miriat saat kompetisi akan segera dimulai. Mereka mengira Ye Xitian akan mati setelah menyinggung penguasa kota, tetapi tanpa diduga, dia selamat. Lebih jauh lagi, berita yang mereka dengar semakin mengejutkan. Pertama, Ye Xitian membunuh ratusan petugas penegak hukum. Kemudian, setelah melarikan diri selama sehari semalam, dia membunuh lebih dari 50 ahli alam semi surgawi. Kemudian, dia bahkan diterima oleh Nona Beigong Ziyu dan menjadi gurunya. Hanya dalam beberapa hari, Ye Xitian telah mencapai posisi yang begitu tinggi. Dunia benar-benar tidak dapat diprediksi. Saya telah berkultivasi selama 800 tahun, tetapi saya tidak dapat dibandingkan dengan seorang kultivator alam kaisar tertinggi seperti dia. Saya tidak menyangka dia akan menjadi seseorang yang dekat dengan Nona Ziyu dan menjadi pelindung keluarga Beigong. Tampaknya orang ini sangat luar biasa. Wang Yan menggelengkan kepalanya dan menatap lawannya yang meringkuk di tanah, sebelum melepaskan serangan telapak tangan biasa yang menjatuhkannya keluar dari arena, dan mengakhiri pertandingan. Pada saat yang sama, ribuan orang meninggalkan arena mereka, baik mengundurkan diri secara sukarela, atau tersingkir. Lebih dari setengah dari orang-orang ini adalah kultivator yang tidak berafiliasi, sementara sisanya adalah murid dari 100 sekte. Ada beberapa murid yang luar biasa di antara mereka, tetapi banyak dari murid alam semi surgawi tingkat 9 tidak bertarung, karena mereka menunggu yang lain menyelesaikan pertarungan mereka. Ini adalah bukti status mereka sendiri sampai batas tertentu. Bang! Bang! Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar saat ribuan kultivator alam kaisar tertinggi tahap akhir dikalahkan atau dibunuh. Segera, serangkaian ledakan lain terdengar, saat beberapa ahli alam semi surgawi tahap awal dikirim terbang keluar dari arena. Ronde ini berlangsung cukup cepat, Wang Qi mengangguk sambil menatap Ye Xitian, lalu ke Wang Peng, Mu Feng, Biksu Nianxin, dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata kepadanya, kamu harus segera pergi. Hati-hati saat menghadapi Wang Peng. Dia memiliki artefak tingkat Raja Surgawi tingkat 5, tetapi untuk menghadapimu, dia mungkin telah diberi artefak yang lebih kuat. Aku tahu. Ye Chen tidak peduli. Dia melihat ke arena yang tak terhitung jumlahnya di lembah. Pertarungan hampir berakhir dan orang-orang yang tersisa berdiri di arena dengan semangat tinggi. Putaran pertama kompetisi 100 sekte semesta akan segera berakhir. Para kultivator lain yang belum naik panggung harus melakukannya sekarang. Sebagai wasit, Mu Suiyuan membuat pengumuman ini, lalu menatap dingin ke arah Ye Xitian. Tatapannya kemudian jatuh pada Wang Peng. Selain Wang Peng dan Ye Xitian, semua orang sudah naik ke panggung. Tampaknya kedua bocah kecil ini bersiap menjadi pesaing terakhir yang bertarung. Dapat dimengerti bahwa Wang Peng akan menunggu, karena dia memang seorang jenius, tetapi Ye Xitian. Apakah kecil dari alam bela diri tingkat rendah ini benar-benar berpikir dia seorang jenius? Namun, tidak apa-apa. Jika dia berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya, sangat sedikit orang yang akan menyadari betapa buruknya dia akan kalah karena banyaknya pertempuran yang sedang berlangsung, tetapi sekarang semua orang akan melihat hasilnya yang menyedihkan. Wang Peng akan menghajar Ye Xitian di depan semua orang. Hari ini, harga dirinya akan terpukul. Mu Feng akhirnya akan membunuhnya, tetapi sampai saat itu, dia harus menderita penghinaan demi penghinaan. Pada saat yang sama, Mu Feng, Biksu Nianxin, Lin Xuan, dan para jenius lainnya telah memasuki arena mereka. Mereka semua adalah yang terbaik dari yang terbaik. Di babak pertama, hampir semua lawan mereka adalah kultivator biasa, jadi mereka dengan mudah memenangkan pertarungan dan kembali ke area masing-masing. Saat Mu Feng berjalan turun dari arenanya, matanya yang dalam menatap Ye Xitian dan kemudian ke Wang Peng. Dia mentransmisikan suaranya ke Wang Peng dan berkata, sekarang terserah padamu.
Namun sekarang semua orang akan melihat hasil yang menyedihkan. Wang Peng akan menghajar Ye Xitian di depan semua orang. Hari ini, harga dirinya akan terpukul. Mu Feng akhirnya akan membunuhnya, tetapi sampai saat itu, ia harus menanggung penghinaan demi penghinaan. Pada saat yang sama, Mu Feng, Biksu Nianxin, Lin Xuan, dan para jenius lainnya telah memasuki arena mereka. Mereka semua adalah yang terbaik dari yang terbaik. Di babak pertama, hampir semua lawan mereka adalah kultivator biasa, jadi mereka dengan mudah memenangkan pertempuran dan kembali ke daerah masing-masing. Saat Mu Feng berjalan turun dari arenanya, matanya yang dalam menatap Ye Xitian dan kemudian ke Wang Peng. Ia mentransmisikan suaranya ke Wang Peng dan berkata, "Terserah kamu sekarang." Namun sekarang semua orang akan melihat hasil yang menyedihkan. Wang Peng akan menghajar Ye Xitian di depan semua orang. Hari ini, harga dirinya akan terpukul. Mu Feng akhirnya akan membunuhnya, tetapi sampai saat itu, ia harus menanggung penghinaan demi penghinaan. Pada saat yang sama, Mu Feng, Biksu Nianxin, Lin Xuan, dan para jenius lainnya telah memasuki arena mereka. Mereka semua adalah yang terbaik dari yang terbaik. Di babak pertama, hampir semua lawan mereka adalah kultivator biasa, jadi mereka dengan mudah memenangkan pertempuran dan kembali ke daerah masing-masing. Saat Mu Feng berjalan turun dari arenanya, matanya yang dalam menatap Ye Xitian dan kemudian ke Wang Peng. Ia mentransmisikan suaranya ke Wang Peng dan berkata, "Terserah kamu sekarang." Bab 1356, babak pertama, bagian 2. Jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik setelah menerima hadiahmu. Wang Peng tampak seolah-olah kemenangan ada dalam genggamannya. Pada saat yang sama, banyak kultivator yang sedang menonton pertempuran, termasuk 75.000 orang yang telah menang, mengalihkan pandangan mereka ke Ye Chen dan Wang Peng. Mereka satu-satunya yang belum bertarung, kata banyak orang. Kedua orang ini benar-benar pandai pamer. Jelas bahwa Ye Xitian tidak berani bertarung. Kalau tidak, mengapa dia tidak memasuki arena sekarang? Mu Feng dan Kuang Bai telah menyelesaikan pertarungan mereka, tetapi bocah cantik dari bidang bela diri tingkat rendah ini sibuk menganggur. Dari sudut pandang orang banyak, Ye Xitian jelas takut. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari bidang bela diri tingkat rendah. Meskipun rumor menyebar, Ye Chen tetap tenang dan tenang. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Pada saat yang sama, kelima juri menatap Ye Xitian dan Wang Peng. Paman Zeng mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Ye Xitian. Para tetua dari Istana Bangau Terbang, Kuil Zenkong, dan Sekte Hutan Ungu tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Mereka menatap Wang Peng dan Ye Chen dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya menunggu. Mu Suiyuan batuk 2 kali. Tatapannya berubah bermartabat saat dia menatap Ye Xitian dan berkata dengan nada suara yang tegas, "Ada 150.000 peserta dalam kompetisi 100 sekte semesta ini. Sejauh ini, lebih dari 30.000 seniman bela diri telah meninggal. Tentu saja, ada beberapa yang tidak berguna di antara para peserta. Mereka cukup terkenal, tetapi mereka pemalu dan lemah. Mereka bahkan tidak berani melangkah ke arena. Namun, jika kamu tidak masuk ke arena, kami akan mendiskualifikasi kamu dan mengeluarkanmu dari lembah." Begitu kata-kata ini diucapkan, tatapan yang tak terhitung jumlahnya secara alami tertuju pada Ye Xitian. "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" Beigong Ziyu ragu sejenak tetapi tetap bertanya. "Jika Anda tidak ingin berpartisipasi, saya dapat meminta mereka untuk membatalkan kompetisi. Anda dapat beristirahat dengan tenang. Dengan saya di sekitar, tidak ada yang berani menyebut Anda sampah." Ye Chen menggelengkan kepalanya. Beberapa detik kemudian, dia melangkah maju dan mendarat di arena. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa dan mengarahkannya ke Wang Peng. "Waktuku terbatas. Keluar dan bertarunglah. Aku akan mengalahkanmu dalam 10 gerakan." Begitu dia mengatakan itu, semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Mengalahkan Wang Peng dalam 10 gerakan. Apakah Ye Xitian gila? Apakah dia pikir dia juga seorang ahli alam semi surgawi tingkat 9? Dia adalah alam utama yang jauh lebih lemah dari Wang Peng. Beraninya dia bertindak begitu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena dia memiliki Nona Beigong Ziyu sebagai pendukungnya? Hampir semua kultivator memiliki pemikiran yang sama. Ye Xitian gila. Tidak, dia idiot.
Seorang kultivator alam kaisar tertinggi tingkat 9 menantang seorang ahli alam semi surgawi tingkat 9. Meskipun Ye Xitian berhasil lolos dari cengkeraman seorang ahli alam raja penyelam tingkat menengah, itu tidak berarti bahwa ia dapat mengalahkan Wang Peng. Meskipun tingkat kultivasi Wang Peng tidak setinggi Mu Feng dan Biksu Nian Xin, kekuatan tempurnya sebanding dengan seorang ahli alam raja surgawi tingkat kedua. Kau sedang mencari kematian. Jika bukan karena hal itu, aku akan membunuhmu hari ini. Lupakan saja, aku akan mengalahkanmu dalam 3 gerakan. Lengan Wang Peng bergetar, dan pakaiannya memperlihatkan kulit perunggunya. Otot-ototnya yang agung dikelilingi oleh energi spiritual, dan ia tampak sangat ganas, seperti binatang buas. Ia melompat ke atas panggung dan mengeluarkan senjatanya, yang merupakan tombak biru es. Itu adalah senjata tingkat Raja Surgawi tingkat 3. Dengan jumlah energi spiritual di tubuhnya, dia hanya bisa melepaskan kekuatan penuh dari artefak tingkat Raja Surgawi tingkat 3, tidak seperti Ye Chen, yang memiliki energi spiritual yang melimpah berkat 3 dao besarnya. Artefak tingkat Raja Surgawi berbeda dari artefak abadi, dan membutuhkan sejumlah energi spiritual untuk menggunakannya. Jika seseorang kekurangan energi spiritual yang cukup, dia tidak hanya tidak akan dapat melepaskan kekuatan penuh dari artefak tingkat Raja Surgawi, tetapi dia mungkin terluka oleh serangan balik dari roh artefak. Bunuh! Tombak pembasmi! Wang Peng berteriak dan menusukkan tombaknya. Angin astral yang tak terhitung jumlahnya menyapu ujungnya, dan tombak itu meledak dengan sinar dingin yang melesat melintasi arena. Wus! 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 Seluruh arena dipenuhi dengan tombak angin astral yang menari maju mundur. Setiap tombak ini memiliki kekuatan untuk langsung membunuh seorang kultivator alam kaisar tertinggi. Wang Peng kejam dalam menggunakan serangan ini untuk menghadapi Ye Xitian. Hancurkan! Dalam sekejap, ribuan tombak turun. Di antara tombak-tombak itu ada seekor naga es. Itu adalah perwujudan roh artefak di senjata kelas Raja Surgawi milik Wang Peng. Jelas, Wang Peng ingin mengalahkan Ye Xitian dalam 1 gerakan. Setelah provokasi itu, dia bahkan lupa tentang janjinya kepada Mu Feng untuk melukai Ye Xitian dengan parah dan membiarkannya hidup. Teknik tombak tertinggi 3 surga. Gerakan pertama. Ye Chen berteriak pelan dan mengangkat tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa sedikit. Ujung tombak itu bersinar dengan kekuatan nirvana, memancarkan cahaya kuning keabu-abuan sebelum melepaskan gelombang pasang kekuatan nirvana yang bertabrakan dengan ribuan tombak es. Meskipun teknik tombak tertinggi 3 surga yang diajarkan Lin Qingxuan adalah teknik bela diri yang telah dipelajarinya di Pegunungan Kunlun, bagaimana mungkin teknik bela diri yang diberikan kepadanya oleh para ahli perkasa dari makam samsara menjadi lemah? Selain itu, saat kekuatannya meningkat, Ye Chen memperoleh pemahaman baru tentang teknik tombak. Ledakan, ledakan, ledakan meletus saat tombak es itu hancur. Bahkan naga es itu mulai retak, dan kemudian, setelah sebuah pukulan untuk memberikan pukulan terakhir, itu meledak menjadi kristal es yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang. Aku bilang bahwa aku akan membunuhmu dalam 10 gerakan, jadi ini gerakan kedua. Ye Chen bergerak dan mencengkeram tombak Wang Peng dengan erat, dan meninjunya berulang kali. Setiap pukulan menyebabkan arena berguncang, dan tanah mulai retak. Petik 2 tanda seru petik 2. Ini tidak mungkin. Wang Peng bereaksi dan melakukan serangan balik, bertarung dengan Ye Chen dengan tubuh fisiknya. Dia menolak untuk percaya bahwa dia akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan menggunakan tubuh fisiknya. Karena dia tidak dapat menggunakan senjata kelas Raja Surgawinya sekarang, dia akan menggunakan tubuh fisiknya. Bang! 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 Suara tabrakan berulang terdengar, dan debu dan asap bertebaran di mana-mana. Para penonton tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi, tetapi mereka dapat merasakan intensitas pertempuran. Tatapan Lin Xuan berbeda saat dia melihat Mu Feng. Gelombang melonjak di hatinya saat dia berpikir, Ye Xitian tidak sesederhana yang kita duga. Aku tidak bisa melihat apa yang terjadi dalam pertempuran itu, tetapi gelombang kejut dari dampak pukulan mereka saja sudah cukup untuk membunuh para kultivator alam semi-divine tahap awal. Mungkinkah Mu Feng tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Ye Xitian dengan adil, jadi dia meminta Wang Peng untuk membunuhnya atau melukainya. Bahkan Biksu Nian Xin, Zhou Bai, Jin Mu, dan para jenius lainnya penasaran. Bukankah Ye Xitian berasal dari alam bela diri tingkat rendah? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bab 1357, babak pertama, bagian 3. Penonton lain juga bisa merasakan gelombang kejut,
dan wajah mereka menjadi pucat saat mereka melihat arena dengan tak percaya, berpikir, Ye Xitian sangat kuat. Bukannya dia takut bertarung, tetapi dia ingin semua orang melihatnya bertarung di arena sehingga dia akan menjadi terkenal dan membungkam semua orang. Di arena, Wang Peng terlempar, dan tombaknya telah tertanam di tanah. Tubuhnya juga secara bertahap melemah, dan jelas bahwa dia terluka parah. Kekuatan nirvana Ye Xitian telah menghabiskan ribuan tahun masa hidupnya. Memang benar bahwa Wang Peng adalah ahli alam semi surgawi tingkat 9, tetapi bagaimana pengalaman bertarungnya bisa lebih kaya daripada Ye Chen. Senjata mereka berdua adalah artefak tingkat Raja Surgawi, tetapi teknik bela diri Wang Peng jauh lebih rendah daripada Ye Chen. Tanpa kekuatan Dao Agung atau garis keturunannya, bagaimana Wang Peng bisa melawan Ye Chen? Pada saat itu, Ye Chen masih meninjunya. Darah menetes dari luka-lukanya dan bahkan lengan kirinya patah. Bang! Wang Peng berguling ke samping. Dia sangat marah. Dasar binatang rendahan. Beraninya kau menggunakan kekuatan nirvana. Awalnya, aku hanya ingin melumpuhkanmu, tetapi sekarang kau telah memaksaku. Aku akan membunuhmu. Saat berikutnya, Wang Peng mengeluarkan senjata yang ditempa dari batu penghancur. Begitu dia mengeluarkannya, udara dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Wus, wus, suhu di sekitarnya turun drastis, dan senjata itu memancarkan cahaya merah darah yang membuatnya terasa seolah-olah iblis telah lahir. Itu sangat menakutkan. Ye Xitian, hari ini, aku akan membuatmu mengerti seperti apa benua Lingwu. Jika kau memiliki kata-kata terakhir, jangan ragu untuk mengatakannya. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, bahkan nona ketujuh. Wang Peng melambaikan pedangnya dengan santai, dan kekuatan penghancur menyapu, membersihkan debu dan asap, memperlihatkannya ke publik sekali lagi. Dia menunjuk Ye Chen dengan tatapan yang dalam dan gila. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku akan memberimu 3 detik untuk memberitahuku kata-kata terakhirmu. Hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Peringatan kematian. Ini peringatan kematianmu. Ye Chen meremehkan. Dia menyingkirkan tombak Dewa Iblis penghancur jiwa dan mengeluarkan pedang pembunuh dewa. Wang Peng, apa yang kamu lakukan? Aku menyuruhmu untuk melumpuhkannya, bukan membunuhnya. Teriak Mu Feng. Aku akan membunuh Ye Xitian. Kamu tidak bisa mengambilnya dariku. Wang Peng, berhenti. Mu Feng bahkan lebih gila sekarang. Dia meraih pilar dan meraung, Ye Xitian milikku. Aku satu-satunya yang bisa membunuhnya. Apa yang kamu lakukan? Wang Peng, suara Mu Feng bergema di seluruh lembah, yang menarik perhatian semua orang. Semua penonton memiliki ekspresi yang berbeda. Mu Feng benar-benar sudah gila. Demi membunuh Ye Xitian dengan tangannya sendiri, dia sudah bertindak sejauh ini. Berhenti. Melihat Wang Peng masih mengumpulkan kekuatan, Mu Feng hendak melompat ke arena, tetapi dia dihentikan oleh para tetua lainnya. Dia hanya bisa menatap Wang Peng, gemetar karena marah. Seharusnya aku yang membunuhnya. Wang Peng, aku memberimu senjata tingkat Raja Surgawi agar kamu tidak membunuh Ye Xitian, tetapi kamu mengingkari janjimu. Dasar, apa yang salah? Apakah kalian semua berpikir bahwa aku semudah itu dibunuh? Ye Chen mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan dan juga mengumpulkan kekuatan. Kekuatan hidup dan kekuatan nirvananya mengalir ke pedang pembunuh dewa, siap untuk melawan Wang Peng sampai mati. Tatapannya menyapu banyak jenius dan tetua yang dengan dingin menonton adegan ini. Dia tidak bisa menahan tawa. Kamu ingin membunuhku seburuk itu. Sampai-sampai kamu bahkan perlu mengirim orang lain untuk melemahkanku. Mu Feng, jika kamu ingin membunuhku, kamu bisa datang melawanku kapan saja. Namun, aku pasti akan menghancurkanmu seperti aku akan menghancurkan Wang Peng. Sombong, tirani. Dalam menghadapi situasi yang begitu putus asa, Ye Xitian masih begitu sombong. Di ruang pribadi, Bei Gongziyu sedikit khawatir. Wang Peng memiliki senjata yang terbuat dari batu penghancur. Saya khawatir Tuan sedang dalam masalah. Wang Qi, bersiaplah. Jika Tuan dalam bahaya, Anda harus segera menyelamatkannya dan melarikan diri. Batu penghancur mengandung kekuatan hukum penghancur. Meskipun kekuatan penghancur mirip dengan kekuatan nirvana, yang satu dibentuk oleh kekuatan hukum, sedangkan yang lainnya murni kekuatan khusus. Perbedaan kekuatan antara keduanya sangat besar. Kecuali kekuatan nirvana tuannya juga mengandung kekuatan hukum nirvana, dia mungkin kalah. Senjata yang dipegang Wang Peng setidaknya sebanding dengan artefak tingkat kekacauan primordial. Wus,
Gelombang cahaya melesat di langit saat Wang Peng dan Ye Chen menyerang pada saat yang sama. Senjata Wang Peng bertabrakan dengan pedang pembunuh dewa milik Ye Chen, yang menghasilkan ledakan yang mengejutkan. Segera, sesosok terbang keluar dan berguling ke arena. Itu adalah Ye Xitian. Pada saat ini, pakaian Ye Xitian telah robek, dan sedikit darah merah mengalir dari sudut mulutnya. Dia telah menderita cedera serius. Bagi orang luar, ini sudah bisa diduga. Bagaimanapun, serangan Wang Peng mengandung kekuatan hukum penghancur. Kekuatan nomologis hanya dapat dikendalikan oleh kultivator yang sangat kuat. Ye Xitian tidak cukup kuat. Senjatanya tidak sebanding dengan milik Wang Peng. Dia pasti akan kalah. Ye Xitian terlalu sombong. Dia mungkin akan mati kali ini. Banyak orang berbicara. Beberapa orang seperti Wang Yan, yang memiliki status yang sama dengan Ye Chen, mendesah. Akhirnya, ada seorang kultivator yang tidak berafiliasi di antara mereka yang berani memprovokasi para pengikut sekte. Namun, dia tetap berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Tidak buruk, Mu Suiyuan membelai jenggotnya dan mengangguk sedikit. Sampaikan perintahku. Jika Ye Chen tidak mati, biarkan dia maju ke babak kedua. Biarkan Mu Feng melawannya. Jika dia mati, dia akan diumpankan ke anjing. Ye Xitian, beraninya kau menghina sekteku. Aku bahkan tidak akan membiarkanmu mati dengan tenang. Wang Qi, cepatlah pergi. Bei Gongziyu sangat khawatir dan menghentakkan kakinya dengan cemas. Tepat saat Wang Qi hendak mengambil tindakan, Ye Chen perlahan berdiri. Api Netherworld mengelilinginya saat dia menatap Wang Peng seperti seorang pemburu yang menatap mangsanya. Apakah kau pikir kau bisa melukaiku hanya dengan itu? Kalian semua mengatakan bahwa orang-orang dari alam bela diri tingkat rendah adalah semut. Namun, izinkan aku memberitahu kalian sesuatu hari ini. Kalian tidak mampu menyinggung orang-orang dari alam bela diri tingkat rendahku. Bab 1358, babak pertama bagian 4. Hukum kehancuran. Di makam Samsara, alis Lan Suiwei dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berkata dengan dingin, orang ini satu alam utama lebih tinggi dari Ye Chen, namun dia masih berani menggunakan senjata seperti itu. Dia bertindak terlalu jauh. Nak, aku akan memberimu sebagian kekuatanku untuk menghancurkan senjatanya. Terima kasih, senior. Aura Ye Chen meningkat dengan mantap dan dia mencapai puncak alam semi surgawi, dan jumlah energi spiritual dan esensi darah masih meningkat. Itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Auranya telah meroket. Itu gerakan dari terakhir kali lagi. Dia menggunakan gerakan ini terhadap penguasa kota-kota roh surgawi. Wang Peng sadar dan menatap Ye Xitian dengan ngeri. Namun, dia tidak punya pilihan selain terus menyerang. Wang Qi, yang hendak mengambil tindakan, juga berhenti dan berkata dengan heran, Nona muda, Ye Xitian telah menggunakan kartu asnya, dan sekarang dia setidaknya sama kuatnya dengan ahli alam Raja Surgawi tingkat ketiga. Meskipun dia tidak sekuat saat bertarung dengan Tuan Kota, itu tidak jauh berbeda. Ye Xitian, apa latar belakangnya? Bagaimana mungkin seseorang dari alam bela diri tingkat rendah memiliki kartu as seperti itu? Seorang kultivator alam kaisar tertinggi tingkat 9 puncak dapat melepaskan kekuatan ahli alam Raja Surgawi. Perbedaan kekuatan antara kedua alam itu lebih dari beberapa kali lipat. Jika Ye Xitian mencapai alam semi surgawi dan menggunakan kartu as ini, bukankah dia akan menjadi lebih kuat? Ye Chen menunggu Wang Peng mengumpulkan kekuatan. Dia memegang pedang pembunuh dewa di tangan kanannya dan berjalan perlahan. Namun, tindakan ini saja membuat Wang Peng berada di bawah tekanan besar. Auranya sendiri menekan Wang Peng. Pedang penghancur. Ye Xitian, kau harus mati. Wang Peng berteriak gugup dan melompat ke udara. Dia mengangkat senjatanya tinggi-tinggi dan menebas ke bawah. Gelombang energi pedang penghancur turun seperti bulan sabit merah, dan niat membunuh yang tak terhentikan menyapu, mengejutkan semua orang. Apakah ini batas kekuatan tempurmu? Terlalu lemah. Ye Chen berkata dengan nada menghina. Beberapa saat kemudian, dia menusukkan pedang pembunuh dewa ke arah Wang Peng. Garis-garis ki pedang berkumpul di segala arah dan melesat keluar, menghancurkan gelombang energi bulan sabit merah, dan kemudian menelan Wang Peng. Dentang, dentang, dentang. Suara tabrakan dan ledakan terdengar, dan hujan darah turun saat tubuh Wang Peng meledak, jiwanya hancur dalam sekejap. Semua penonton melihat pemandangan ini dengan ngeri dan tak percaya. Ye Xitian, beraninya kau membunuh muridku. Tetua sekte dalam istana bangau terbang, Chen Tian,
sangat marah dan membanting meja. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wang Peng akan mati di tangan Ye Zitian. Mustahil. Bagaimana mungkin AB Asteris Start dari alam bela diri tingkat rendah bisa mengalahkan Wang Peng, apalagi membunuhnya. Ye Zitian, kau sedang mencari kematian. Chen Tian terbang ke angkasa, dan kekuatan hukum spasial mengelilingi tubuhnya. Dia juga seorang ahli alam kekacauan primordial. Tangannya terus-menerus membentuk segel tangan saat dia mengumpulkan kekuatan nomologis hukum spasial dalam upaya untuk membunuh Ye Chen. Chen Tian, apa yang coba kamu lakukan? Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu bertindak begitu kurang ajar saat aku ada di sekitar? Paman Zheng juga terbang ke angkasa, terus-menerus mengumpulkan kekuatan nomologis hukum spasial. Jelas, dia lebih kuat dari Chen Tian. Dengan lambaian tangannya, dia memadatkan bilah spasial yang menyebarkan kekuatan yang telah dikumpulkan Chen Tian. Dia berkata dengan marah, Ye Zitian adalah penjaga keluarga Beigong, dan juga guru Nona ketujuh. Jika kamu berani menyerangnya, kamu akan memprovokasi keluarga Beigong. Lagi pula, pertempuran dalam kompetisi adalah pertempuran hidup dan mati. Zheng Kuang, kamu. Chen Tian melotot ke arah Paman Zheng. Akhirnya, dia berhenti dan duduk kembali di kursi hakim. Dia melotot ke arah Ye Chen dan berkata, dasar kecil, kali ini kau beruntung. Kalau aku bertemu denganmu sendirian, aku akan membunuhmu. Akhirnya, Chen Tian tidak bergerak. Para tetua kuil Zenkong dan Sekte Hutan Ungu juga tidak berniat membantu. Bagaimanapun, masih ada Mu Feng. Mungkin orang pendendam itu bisa membunuh Ye Zitian dan membalaskan dendam Wang Peng. Kalau Mu Feng tidak bisa menyelesaikannya, maka dia akan bergandengan tangan dengan Mu Suiyuan dan membunuh Ye Zitian. Tuanku membunuh Wang Peng. Hakim, kalian bisa umumkan hasilnya sekarang. Beigong Ziyu menampakkan ekspresi dingin, dan beberapa ahli alam Raja Dewa di sekitarnya melepaskan aura mereka pada saat yang sama. Kalau Istana Bangau Terbang berani mencoba sesuatu yang aneh, mereka akan bertindak untuk menyelamatkan Ye Zitian. Pemenang pertempuran ini adalah Ye Zitian. Saat suara hakim mulai terdengar, kenyataan kekalahan dan kematian Wang Peng akhirnya terungkap di hadapan para penonton. Seorang jenius Heaven Roll benar-benar tewas di tangan Ye Zitian. Wang Yan menggelengkan kepalanya. Kejam sekali. Wang Peng terbunuh olehnya. Kekuatan Ye Zitian meningkat terlalu cepat. 2 hari yang lalu, dia hampir membuat penguasa kota Heavenly Spirit City gila, dan sekarang, dia membunuh Wang Peng. Jika ada kesempatan, mereka bisa berteman dengannya. Mungkin di sisinya, mereka bisa dengan cepat menerobos dan meningkatkan kekuatan mereka. Banyak murid sekte, dan bahkan kultivator biasa, memiliki ide yang sama. Tentu saja, Ye Chen harus keluar dari reruntuhan sekte Buddha emas hidup-hidup dan memiliki cukup kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri sebelum mereka berteman dengannya. Kalau tidak, akan cukup baik jika mereka tidak menendangnya saat dia jatuh. Ye Zitian, kamu tidak jahat, iya. Namun, semakin tinggi kamu memanjat, semakin buruk kejatuhanmu. Aku sendiri yang akan menyiksamu sampai mati. Tatapan Mu Feng berubah dalam saat dia menatap Mu Suiyuan dengan penuh arti. Kemudian, dia kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Dia akan memurnikan artefak tingkat Raja Surgawi dan bahkan artefak tingkat kekacauan purba yang telah diterimanya. Untuk membunuh Ye Chen, sesepuh sekte dalam sekte Jindao, Mu Suiyuan, bahkan memberi Mu Feng artefak tingkat kekacauan purba. Mu Feng telah memperoleh artefak tingkat kekacauan purba tingkat pertama yang berisi hukum spasial. Dia menolak untuk percaya bahwa dia tidak dapat membunuh Ye Zitian dengan artefak itu. Di arena, Ye Chen mengambil artefak Wang Peng yang rusak dan menyerap kekuatan penghancur di dalamnya untuk memperkuat Dao Nirvananya. Dia merasa bahwa dia dapat menerobos kapan saja. Namun, dia belum memperoleh artefak tingkat kekacauan purba yang diinginkannya, jadi dia hanya dapat terus menekan terobosannya. Dia kemudian meninggalkan arena dan kembali ke kamarnya. Dia tersenyum dan berkata, semuanya, saya katakan bahwa saya akan mengambil tempat pertama, jadi itulah yang akan saya lakukan. Bab 1359, Artefak Kelas Kekacauan Purba. Sepertinya ada dasar untuk kepercayaan dirimu. Aku seharusnya mempercayaimu tadi. Wang Qi tersenyum saat mengatakan ini. Tadi, ketika Ye Zitian mengatakan bahwa dia ingin memenangkan tempat pertama, siapa yang akan mempercayainya? Mungkin hanya Beigong Ziyu yang mempercayainya sebagian, tetapi sekarang, dia telah membunuh Wang Peng dan mendukung klaimnya.
Wang Peng menduduki peringkat ke-9 dalam Heaven Roll, dan Ye Xitian bahkan berhasil menghancurkan artefak kelas Raja Surgawi miliknya, yang ditempa dari batu penghancur. Kekuatan tempur Ye Chen mungkin sebanding dengan Lin Xuan, yang menduduki peringkat ke-7 dalam Heaven Roll. Peringkat teratas Heaven Roll selalu ditempati oleh murid langsung dari berbagai sekte besar. Di antara mereka, Wang Peng dari Flying Crane Palace menduduki peringkat ke-9, Biksu Nianxin dari Kuil Zenkong menduduki peringkat ke-5, Lin Xuan dari Sekte Hutan Ungu menduduki peringkat ke-7, dan Mu Feng dari Sekte Jindao menduduki peringkat ke-4. Adapun tiga teratas di Heaven Roll, mereka semua sudah berada di dalam reruntuhan Sekte Buddha Emas dan dengan demikian tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Ye Chen mungkin akan dapat bertemu mereka setelah memasuki reruntuhan Sekte Buddha Emas. Kompetisi 100 Sekte Semesta berlanjut keesokan harinya. Di babak kedua kompetisi, Ye Chen menghadapi murid alam semi surgawi tingkat menengah dari sekte biasa. Sebelum dia bahkan bisa menyapa lawannya, pihak lain menyerah. Setelah itu, di babak ketiga dan keempat, Ye Chen tidak bertemu dengan ahli Heaven Roll manapun. Ini mungkin perbuatan para tetua sekte dalam yang mencoba memastikan bahwa semua murid mereka memenuhi syarat untuk memasuki reruntuhan Sekte Buddha Emas. Di babak ke-6, Ye Chen ditandingkan melawan Mu Feng. Pengundian selesai. Babak ke-6 kompetisi akan diatur sesuai dengan lawan yang telah kalian tarik. Dalam 2 jam, kalian akan bertarung di arena yang sesuai yang ditugaskan untuk kalian. Kepala biara Wu Wei dari Kuil Void mengumumkan. Ye Chen menundukkan kepalanya dan menatap tongkat bambu di tangannya. Di atasnya tertulis, Ye Xitian dan Mu Feng, Arena 1. Sudah 5 hari, tapi aku belum melihat Mu Feng sekalipun. Apakah Mu Feng berhasil menerobos selama kurun waktu ini? Tapi itu tidak mungkin. Jika dia berhasil menerobos, dia tidak akan bisa memasuki reruntuhan Sekte Buddha Emas berkat batasan level. Kalau begitu, jelas dia mendapatkan beberapa harta yang butuh waktu untuk disempurnakan dan dikuasai. Namun, kecuali dia memiliki artefak tingkat integrasi Dao, dia pasti mati. Ketika aku meninggalkan reruntuhan Sekte Buddha Emas, aku akan memusnahkan Sekte Jindao. Mu Feng, yang berada jauh, sepertinya merasakan tatapan Ye Chen dan membalasnya dengan tatapan tajam. Tiba-tiba, Mu Feng melangkah maju. Gelombang energi menyapu saat dia melompat ke langit dan melayang di udara. Dia melihat ke-4.000 ahli yang tersisa dan mengumumkan, semuanya, Ye Xitian dan aku punya dendam yang tak terdamaikan. 2 jam. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Semuanya, silakan minggir. Aku ingin menantang Ye Xitian terlebih dahulu. Dia memanggil pedang artefak abadi dan melemparkannya ke tanah di depan Ye Chen. Ye Xitian, kau dari alam bela diri tingkat rendah, keluar dan lawan aku. Aku akan membunuhmu hari ini. Jangan mencoba meminta bantuan pada tetua Zeng atau Xiu. Bahkan jika mereka campur tangan hari ini, mereka tidak akan dapat mengubah hasil pertempuran ini. Guru, berhati-hatilah. Mu Feng jelas punya kartu truf. Beigong Xiu berjalan mendekat dengan tenang dan menyerahkan bola cahaya kepada Ye Chen. Dia berkata melalui telepati, kepribadian dan sikap Mu Feng telah banyak berubah. Tidak diragukan lagi bahwa dia telah memperoleh artefak tingkat kekacauan primordial atau harta karun lain yang sama kuatnya, itulah sebabnya dia bertindak begitu percaya diri. Tuan, ini adalah hantu 9 kehidupan iblis surgawi yang diberikan ayahku. Pada saat-saat kritis, hantu itu dapat melepaskan serangan alam kekacauan primordial tingkat puncak untuk membunuh musuh. Ambillah. Jika dia menggunakan artefak tingkat kekacauan primordial, kamu dapat menggunakannya. Jangan khawatir tentang konsekuensinya. Di mata Beigong Xiu, Ye Chen berasal dari pegunungan Kunlun, jadi dia mungkin tidak memiliki terlalu banyak kartu truf yang menyelamatkan nyawa. Kartu truf yang dia gunakan tadi jelas merupakan kartu truf yang dia gunakan melawan penguasa kota-kota roh surgawi. Terakhir kali, Tuan tidak punya pilihan selain melarikan diri setelah menggunakannya, jadi itu mungkin kartu truf terhebatnya. Itu masih bagus melawan ahli alam Raja Surgawi tingkat menengah, tetapi artefak tingkat kekacauan primordial dapat melepaskan serangan berkekuatan penuh yang sebanding dengan ahli alam Raja Surgawi tingkat akhir. Tuannya pasti akan berada dalam bahaya saat itu. Ayahnya telah memberinya banyak harta. Hantu 9 kehidupan iblis surgawi seharusnya dapat memastikan bahwa tuannya akan selamat dan memenangkan pertempuran ini. Aku belum sampai pada titik di mana aku perlu menggunakan harta karun muridku. Ye Chen menolak bola cahaya itu dan tersenyum santai. Ambil kembali.
Harta karun penyelamat hidupmu dimaksudkan untuk melindungi dirimu sendiri, bukan untuk melindungiku. Jika aku membutuhkan harta karunmu untuk melindungi diriku sendiri, aku tidak layak menjadi tuanmu. Tapi, Tuan, percayalah padaku. Aku akan membunuh Mu Feng. Ye Chen berjalan keluar dan menatap Mu Feng tanpa rasa takut. Artefak tingkat kekacauan primordial. Jadi apa? Dia memiliki seluruh makam samsara sebagai kartu trufnya. Hari ini, dia akan membunuh orang bodoh ini untuk mengirim pesan. Ye Xitian, kau di sini. Bagus. Mu Feng perlahan mendarat di arena pertama, dan senyumnya berangsur-angsur berubah menjadi gila. Dia ingin mempermalukan Ye Xitian tanpa henti sebelum dia membunuhnya. Di depan semua orang, hari ini, legenda dan prestasi Ye Xitian akan berakhir di tangannya. Ayo, tunjukkan padaku artefak tingkat kekacauan primordial seperti apa yang kau miliki. Tangan Ye Chen bersinar. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa dan pedang pembunuh dewa. Nirvana Great Dao melayang di belakangnya saat rune Buddha mengelilingi tubuhnya. Tampaknya penuh belas kasihan tetapi juga memiliki kekuatan untuk membantai semua makhluk hidup. Sejak zaman kuno, umat Buddha selalu penuh belas kasihan dan baik hati, dan merupakan tugas mereka untuk menyelamatkan dunia. Namun, Ye Chen telah menggunakan rune Buddha untuk memahami dan menggunakan teknik kultivasi yang dapat memusnahkan semua makhluk hidup, tinju Buddha. Bunuh. Serangan kekacauan primordial. Mu Feng mengeluarkan palu cahaya. Palu cahaya mengalir melayang di langit dan berputar terus-menerus, melepaskan bilah spasial yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani Ye Chen. Bang! Bang! Satu demi satu, Ye Chen melepaskan tinju Buddha. Pada saat yang sama, untaian tombak dan pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit, dan kilat menyambar ke segala arah. Pertarungan antara seorang kultivator alam kaisar tertinggi tingkat 9 dan seorang kultivator alam semi surgawi tingkat 9 menciptakan gelombang kejut yang sebanding dengan pertarungan antara dua ahli alam raja surgawi. Semua penonton terkejut dan buru-buru mundur, takut terluka oleh gelombang kejut tersebut. Pada saat ini, pintu biru terang perlahan terbuka, menampakkan dua sosok. Mereka adalah Ye Luo dan Jilin, yang baru saja tiba dari pegunungan Kunlun. Keduanya perlahan berjalan keluar. Ketika mereka keluar dari pintu, mereka merasakan energi spiritual yang padat di sekitar mereka. Keduanya gemetar dan melihat sekeliling dengan heran. Menurut apa yang dikatakan kepala keluarga Li, tempat ini masih 100 hingga 200 ribu kilometer jauhnya dari tempat saudara Ye berada. Dengan kecepatan kita seharusnya bisa tiba dengan cukup cepat. Namun, Ye Luo sedikit khawatir. Dia sedikit mengernyit. Untuk beberapa alasan, dia merasa ada seseorang yang mengawasinya. Dia merasa seperti sedang diburu, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saudari Luo, ada banyak sekte di sini, kan? Menurut informasi yang kami terima, ini adalah benua Lingwu, dan semua orang seharusnya terlahir sebagai kultivator alam kaisar tertinggi, kan? Pertarungan antara seorang kultivator alam kaisar tertinggi tingkat 9 dan seorang kultivator alam semi surgawi tingkat 9 menciptakan gelombang kejut yang sebanding dengan pertarungan antara dua ahli alam raja surgawi. Semua penonton terkejut dan buru-buru mundur, takut terluka oleh gelombang kejut tersebut. Pada saat ini, sebuah pintu biru bercahaya perlahan terbuka, memperlihatkan dua sosok. Mereka adalah Ye Luo dan Jilin, yang baru saja tiba dari pegunungan Kunlun. Keduanya perlahan berjalan keluar. Ketika mereka keluar dari pintu, mereka merasakan energi spiritual yang padat di sekitar mereka. Keduanya gemetar dan melihat sekeliling dengan heran. Menurut apa yang dikatakan kepala keluarga Li, tempat ini masih 100 hingga 200 ribu kilometer jauhnya dari tempat saudara Ye berada. Dengan kecepatan kita seharusnya bisa tiba dengan cukup cepat. Namun, Ye Luo sedikit khawatir. Dia sedikit mengernyit. Entah mengapa, dia merasa ada yang mengawasinya. Dia merasa seperti sedang diburu, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saudari Luo, ada banyak sekte di sini, kan? Menurut informasi yang kami terima, ini adalah benua Lingwu, dan semua orang seharusnya terlahir sebagai kultivator alam kaisar tertinggi, kan? Pertarungan antara seorang kultivator alam kaisar tertinggi tingkat 9 dan seorang kultivator alam semi surgawi tingkat 9 menciptakan gelombang kejut yang sebanding dengan pertarungan antara dua ahli alam raja surgawi. Semua penonton terkejut dan buru-buru mundur, takut terluka oleh gelombang kejut tersebut. Pada saat ini, sebuah pintu biru bercahaya perlahan terbuka, memperlihatkan dua sosok.
Mereka adalah Ye Luo dan Jilin, yang baru saja tiba dari pegunungan Kunlun. Keduanya perlahan berjalan keluar. Ketika mereka keluar dari pintu, mereka merasakan energi spiritual yang padat di sekitar mereka. Keduanya gemetar dan melihat sekeliling dengan heran. Menurut apa yang dikatakan kepala keluarga Li, tempat ini masih 100 hingga 200 ribu kilometer jauhnya dari tempat saudara Ye berada. Dengan kecepatan kita seharusnya bisa tiba dengan cukup cepat. Namun, Ye Luo sedikit khawatir. Dia sedikit mengernyit. Entah mengapa, dia merasa ada yang mengawasinya. Dia merasa seperti sedang diburu, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saudari Luo, ada banyak sekte di sini, kan? Menurut informasi yang kami terima, ini adalah benua Lingwu, dan semua orang seharusnya terlahir sebagai kultivator alam kaisar tertinggi, kan? Tanda seru. Bab 1360, Penyergapan. Jilin melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu saat dia mengintip padang rumput yang tenang di luar pintu. Aku masih seorang kultivator alam Dao Yuan tingkat 9. Aku dikenal sebagai seorang jenius yang tak tertandingi di pegunungan Kunlun, tetapi di sini, aku bahkan tidak sebaik bayi, ya. Kakak Luo, apakah kita akan menemukan kakak Ye terlebih dahulu? Jilin bertanya, aku ingin tahu bagaimana keadaan kakakku sekarang. Kakak Ye, alis Ye Luo berkelebat. Dia merenung, aku akan mengirimmu ke kakak Ye terlebih dahulu. Aku harus pergi ke tempat lain. Dia merasa ada sesuatu yang menariknya, dan kekuatan garis keturunan di tubuhnya meresponsnya. Dia merasa bahwa jika dia pergi ke tempat itu, tingkat kultivasinya pasti akan melonjak. Selama dia menjadi lebih kuat, dia akan dapat merekrut lebih banyak pembantu untuk Ye Chen ketika dia kembali ke keluarga. Baiklah kalau begitu, ayo pergi. Jilin cemberut dan memegang tangan Ye Luo saat mereka bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dalam sekejap, lusinan aura mengerikan menyelimuti mereka. 15 ahli terbang ke langit, dan pemimpinnya adalah ahli alam primordial Chaos tingkat 9 puncak. Dia adalah kepala keluarga Linghu di wilayah utara, dan dia ada di sini atas perintah Long Hongtian. Tidak perlu terburu-buru untuk pergi, katanya saat tatapannya yang dalam mengamati Jilin dan Ye Luo. Kuat, kakak Luo, ahli yang sangat kuat. Dia bisa terbang. Namun, aku merasa ada sesuatu yang salah. Jilin sedikit mengernyit. Dia memiliki firasat buruk. Berbicara secara logis, mereka tidak memiliki hubungan dengan siapapun di benua Lingwu, jadi tidak ada yang seharusnya mencari masalah dengan mereka. Namun, tampaknya orang ini entah bagaimana mengenal mereka. Apa maksudmu? Kami para saudari baru saja tiba di sini. Kami tidak menyinggungmu. Ye Luo melindungi Jilin di belakangnya. Dia menyapukan pandangannya ke orang-orang ini dan berkata, jika kalian di sini untuk menculik kami, kalian telah menemukan orang yang salah. Pria itu mengabaikan kata-katanya saat dia mengeluarkan gulungan yang diberikan Long Hongtian dan membukanya. Gambar di dalamnya mirip dengan milik Ye Luo. Dia melambaikan tangannya dan memadatkan bilas spasial yang memotong lengan Ye Luo. Dia melihat jejak darah yang mengandung kekuatan tak terbatas dan menjadi sangat gembira. Itu dia. Kami menemukannya. Jika dia menangkap wanita ini, mungkin Long Hongtian akan menghadiahinya dengan artefak tingkat integrasi Dao. Kepala keluarga, apakah itu benar-benar dia? Dari samping, seorang ahli alam kekacauan primordial tingkat 6 datang dan dengan hati-hati memeriksa gambar itu juga. Setelah memastikannya berulang kali, matanya menunjukkan ekspresi gila saat dia tertawa. Hampir identik. Semuanya, wanita ini adalah orang yang diperintahkan oleh senior Long Hongtian secara pribadi untuk kita tangkap. Begitu kita menangkapnya, sangat mungkin senior Long Hongtian akan menghadiahi kita dengan artefak tingkat integrasi Dao. Kepala keluarga Linghu tidak bisa lagi menahan diri. Dia mulai menggunakan kekuatan nomologisnya untuk memindai sekelilingnya, tetapi pada saat yang sama, matanya tetap tertuju pada Ye Luo. Dari sudut pandang mereka, Ye Luo adalah peti harta karun berjalan. Dia mengira akan bertemu banyak tokoh kuat dalam perjalanan ini untuk menangkap Ye Luo. Bagaimanapun, ini adalah misi yang dikeluarkan oleh kepala keluarga naga suci, jadi kemungkinan besar dia akan menjadi orang yang sulit dihadapi. Namun, dia tidak menyangka dia adalah seorang kultivator alam kaisar tertinggi tahap awal. Jika dia tahu ini akan terjadi, tidak perlu bagi ke-15 dari mereka untuk datang. Hanya dia sendiri sudah cukup. Keluarga Linghu adalah salah satu keluarga yang berafiliasi dengan Long Hongtian. Para ahli dalam keluarga dianggap sebagai pengawal pribadi Long Hongtian.
Seringkali, hanya ahli alam integrasi Dao yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran antara pasukan Long Hongtian dan keluarga naga surgawi. Sebagai ahli alam kekacauan primordial, mereka hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat ahli alam integrasi Dao lainnya memperoleh harta karun dan menerobos setelah muncul sebagai pemenang. Namun, kali ini, kesempatan telah datang mengetuk pintu mereka. Kepala keluarga Linghu secara pribadi memimpin 15 ahli dari keluarganya, termasuk 3 ahli alam primordial chaos tingkat ketiga, 10 ahli alam primordial chaos tingkat ke-6, 1 ahli alam primordial chaos tingkat ke-7, dan 1 ahli alam primordial chaos tingkat ke-8. Dia sendiri adalah ahli alam primordial chaos tingkat ke-9 yang telah menguasai hukum spasial. Awalnya dia mengira akan menangkap ahli alam Divine King atau alam primordial chaos, jadi ini adalah kejutan yang menyenangkan. Sungguh berkah yang luar biasa. Wus, wus, wus. Dia melepaskan bilah spasial dari telapak tangannya, mengiris ruang di sekitarnya. Pada saat yang sama, Tetua Agung Alam Primordial Chaos tingkat ke-7 menggunakan teknik rahasia untuk memeriksa situasi di dalam lorong spasial. Setelah memastikan tidak ada orang lain di dalam, keduanya tersenyum senang. Kau ingin menangkapku? Kilatan dingin melintas di alis Ye Luo. Dia mendesah pada dirinya sendiri. Orang-orang ini semua adalah ahli alam primordial chaos, jadi bagaimana dia bisa melawan mereka? Dia menundukkan kepalanya dan menatap Jilin. Dia hanya seorang kultivator alam Daoyuan tingkat ke-9, dia mengiriminya transmisi suara. Nanti aku hentikan mereka. Berusahalah sebaik mungkin untuk pergi dan temukan kakak Ye. Hanya kakak Ye yang bisa menolong kita. Ini, kakak Luo, ayo kita bertarung bersama. Jilin mengayunkan tinjunya. Mungkin dia masih belum tahu seberapa kuat seorang ahli alam primordial chaos. Itulah sebabnya dia bisa berkata bahwa dia akan melawan seorang ahli yang bisa membelah ruang. Di matanya, Ye Chen adalah yang terkuat. Berikutnya adalah Han Yun, dan kemudian Ye Luo. Kakak Luo, pernah memblokir serangan penuh kekuatan Wei Wucheng, jadi dia seharusnya bisa melarikan diri dari orang-orang ini. Cepat dan lari. Ye Luo tiba-tiba menyerang. Dia mengeluarkan pedang es, yang memancarkan aliran cahaya panjang. Pedang itu membelah awan di langit dan berubah menjadi garis-garis ki pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang 15 ahli alam primordial chaos pada saat yang sama. Jilin, lari. Pergi cari kakak Ye. Dia berbalik dan berteriak, aku tidak bisa menahan mereka lama-lama. Cepat. Belakangan ini, ingatan Ye Luo berangsur-angsur pulih, dan kekuatannya meningkat pesat. Meskipun dia masih seorang kultivator alam kaisar tertinggi, kekuatan tempurnya yang sebenarnya setidaknya sebanding dengan ahli alam semi surgawi tahap awal. Jika dia berada di pegunungan Kunlun, dia akan dianggap sebagai ahli tingkat atas, tetapi di benua Linghu, dia terlalu lemah. Dia tahu betul bahwa target kelompok orang ini adalah dirinya, jadi dia melakukan yang terbaik untuk membiarkan Jilin melarikan diri. Kamu masih berani melawan. Dasar orang yang sembrono. Tahu diri. Kepala keluarga Linghu tersenyum meremehkan. Dengan lambaian tangannya, dia mengumpulkan kekuatannya dan melepaskannya. Dalam sekejap, pedang es itu membeku dan garis-garis ki pedang yang tak terhitung jumlahnya membeku di udara. Lebih jauh lagi, dia memenjarakan mereka di ruang ini. Di alam kekacauan primordial, seseorang memahami hukum spasial dan akan memperoleh kemampuan untuk membatasi ruang. Di alam integrasi Dao, seseorang akan memahami hukum temporal dan menciptakan perbedaan waktu dalam ruang. Ketika dua kekuatan nomologis waktu dan ruang digabungkan, itu akan mirip dengan ketika Yang Mulia Abadi Ling Yun menjebak semua orang di dalam penghalang. Dia bahkan melawan Ye Chen di penghalang spasial selama setengah hari. Namun, ketika mereka berdua keluar, hanya sedetik telah berlalu di pegunungan Kunlun. Dalam hal itu, kekuatan nomologis hukum temporal dan spasial sangat tirani. Kecuali seseorang adalah seorang ahli dengan level yang sama, akan sulit untuk melawan seseorang yang menggunakan kekuatan itu. Ketika mereka berdua keluar, hanya sedetik telah berlalu di pegunungan Kunlun. Dalam hal itu, kekuatan nomologis hukum temporal dan spasial sangatlah tirani. Kecuali jika seseorang adalah seorang ahli dengan level yang sama, akan sulit untuk melawan seseorang yang menggunakan kekuatan tersebut, ketika mereka berdua keluar, hanya sedetik telah berlalu di pegunungan Kunlun. Dalam hal itu, kekuatan nomologis hukum temporal dan spasial sangatlah tirani. Kecuali jika seseorang adalah seorang ahli dengan level yang sama, akan sulit untuk melawan seseorang yang menggunakan kekuatan tersebut.